Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosida SPD dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kertas kerja atau neraca lajur atau disebut juga worksheet pada perusahaan dagang. Apa itu yang dimaksud dengan kertas kerja, neraca lajur ataupun worksheet? Mari kita akan membahas satu persatu pengertian dari kertas kerja, neraca lajur ataupun worksheet itu sendiri. Pengertian dari kertas kerja atau neraca lajur itu sendiri adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Kemudian, pengertian neraca lajur yang lain adalah kertas kerja yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan saat akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari neraca lajur ataupun kertas kerja itu sendiri adalah satu, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, dua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dan neraca saldo dan penyesuaian sebagai persiapan sebelum disusun laporan keuangan. Tiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat penyesuaian. Mari kita lihat contoh soal berikut ini dalam proses atau membuat kertas kerja untuk membuat laporan keuangan. Di sini saya menyajikan suatu contoh yang sangat sederhana, sangat sederhana milik PD Mapan, di mana perusahaan dagang ini dibentuk dengan sangat sederhana sekali, di mana dia mempunyai posisi harta, utang, modal, pendapatan, dan bebannya kita lihat dari neraca saldo tersebut. Nah, kemudian setelah dari neraca saldo, itu dari neraca saldo ini ada akun-akun yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, sehingga dibuatlah data penyesuaian untuk PD Mapan itu sendiri. Di mana contoh untuk data penyesuaian per 31 Desember ini adalah satu yang tertera di dalam contoh berikut. Satu, berdasarkan inventarisasi secara fisik, nilai persediaan barang dagang sebesar 4.600.000. Yang kedua, persediaan perlengkapan toko 200.000. Yang ketiga, sewa toko 1.200.000 adalah untuk masa 1 tahun terhitung mulai pembayaran itu 1 Mei 2019. Yang keempat, peralatan toko disusulkan 10%. Yang kelima, gaji bulan Desember yang belum dibayar 75.000. Selanjutnya, mari kita akan membuat jurnal penyesuaian berdasarkan soal atau data penyesuaian per 31 Desember 2019, di mana untuk data penyesuaian nomor 1 itu kita akan menggunakan metode atau pendekatan dengan menggunakan ikhtisar laba rugi, di mana persediaan awal dan persediaan akhirnya akan kita jurnal. Di mana jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi, debit kreditnya persediaan barang dagangan untuk persediaan barang dagang awal. Kemudian yang kedua adalah untuk persediaan barang dagangan akhir, yaitu dengan mendebit persediaan barang dagangan, mengkredit ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang persediaan barang dagangan awal yang 3.500.000 itu kita lihat di neraca saldo awal. Persediaan barang dagangan sebesar 3.500.000. Kemudian untuk persediaan akhir itu sendiri sebesar 4.600.000 itu dilihat dari data penyesuaian per 31 Desember 2019. Untuk nomor 2, persediaan perlengkapan toko sebesar 200.000, di mana di neraca saldo akun beban perlengkapan itu sebesar 600.000, di mana sisanya di sini sebesar 200.000. Maka yang terpakai itu adalah sebesar 400.000. Karena dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan, debit perlengkapan kredit. Kemudian untuk sewa. Sewa di sini 1.200.000 untuk masa 1 tahun terhitung mulai 1 Mei 2019. Di mana dicatat sebagai harta, dihitung
dari yang terpakai, yang sudah menjadi beban. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan per 12 kali 1.200.000 itu hasilnya 800.000. Maka kalau dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah debit beban sewa, kredit sewa dibayar di muka. Untuk peralatan toko disusukan 10%, di mana peralatan toko itu sendiri di sini totalnya 2 juta, disusutkan 10%, maka untuk beban penyusutan peralatan toko di jurnal debit beban penyusutan peralatan toko, kredit akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 200.000, yaitu 10% dari 2 juta yang terletak di neraca saldo. Kemudian yang terakhir adalah gaji yang belum dibayar bulan Desember sebesar 75.000. Kita sesuaikan debitnya beban gaji, kreditnya hutang gaji sebesar 75.000. Kemudian setelah itu kita akan memprosesnya ke dalam neraca lajur, di mana di neraca lajur ini terdapat kolom-kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi neraca. Dari neraca saldo yang tertera di atas yang ini, kita masukkan ke dalam worksheet kolom neraca saldo dengan debit dan kredit, tinggal memindahkan tanpa menambah atau mengurang apapun. Kemudian ayat jurnal penyesuaian juga tinggal kita memasukkan dari debit kredit jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam worksheet sesuai dengan debit kreditnya di jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini adalah saldo-saldo dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian, di mana terjadi debit ditambah debit, debit dikurangi kredit lebih besar daripada debit, saldonya debit dikurangi kredit lebih besar kredit, saldonya kredit dengan kredit ditambah hasilnya kredit. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan, ini semua dicatat. Akun-akunnya, akun real dan akun nominal, itu dari neraca saldo tadi terjadi pengurangan dan penambahan dengan ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita akan memilah dan memilih dari neraca saldo disesuaikan ini ke kolom laba rugi, di mana kolom laba rugi ini adalah akun-akun nominal terdiri dari beban dan pendapatan. Kalau lebih besar beban, itu dia rugi. Tetapi kalau lebih besar pendapatan, berarti perusahaan ini mengalami laba. Dan jika mengalami laba, kita taruh di sebelah debit karena pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga hasilnya balance. Kemudian kolom neraca ini terdiri dari akun real, harta, utang, dan modal, di mana akun harta, utang, dan modal ini laba bersihnya dimasukkan ke kolom neraca di sebelah kredit, karena ini akan menambah modal dari perusahaan dagang PD Mapan itu sendiri. Dan selanjutnya dari neraca lajur tersebut, yaitu dari kolom ikhtisar laba rugi dan neraca, akan dibuat laporan keuangan yang nantinya akan dilaporkan pada masyarakat, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern. Demikian penjelasan dari neraca lajur ataupun worksheet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.